Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kajian ba'da zuhur kita, masih bersama kitab Bulughul Maram Babul Adab, masuk ke hadis nomor 1270. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbi a'zam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang paling besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu, padahal Dialah yang menciptakanmu. Qultu thumma ayyu, qala an taqtula waladak. Kemudian kata beliau, aku pun bertanya lagi, dosa apa lagi yang paling besar? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau membunuh anakmu khasyata an ya'kula ma'ak, khawatir dia ikut makan bersamamu. Qultu thumma ayyu, qala an tuzaniya halilata jarik. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian apalagi ya Rasulullah di antara dosa yang paling besar? Kata Nabi SAW, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang 3 macam dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ketika seorang menjadikan tandingan bagi Allah, yaitu dosa syirik, padahal Allah lah yang telah menciptakan kita. Dan dosa syirik merupakan dosa yang paling besar karena memang dosa yang paling kurang ajar, dosa yang tidak ada dorongan syahwat. Berbeda dengan mencuri, ada dorongan syahwatnya. Ya, orang suka sama harta, orang ingin hidupnya lebih nyaman. Berzina ada dorongan syahwatnya. Adapun syirik, apa dorongan syahwatnya? Maka ya, dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar karena tidak ada dorongan syahwat dan dia merupakan kezaliman yang paling besar. Bagaimana tidak zalim ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, namun kita menghambakan diri kepada selain Allah. Kalaulah ada seorang hamba sahaya, atau mungkin di zaman sekarang karena sudah tidak ada hamba sahaya, yaitu pembantu. Ada pembantu yang kita kasih gaji tiap bulan, kita kasih makan tiap hari, tapi kerjanya sama orang lain. Ya, kita sudah gaji, kita kasih makan, dia kerjanya sama orang lain. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Ya, maka kesyirikan ini merupakan kezaliman yang paling besar karena Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, yang menjadikan kita hidup, kemudian menjadikan kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kemudian kita menghambakan diri kepada selain Allah. Maka ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Saking besarnya Allah tidak akan ampuni jika seorang wafat di atas kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian dosa yang kedua yaitu
dosa membunuh. Dan dosa membunuh ini bertingkat-tingkat, ya, tidak satu derajat. Di antara dosa membunuh yang paling buruk adalah ketika seorang membunuh saudaranya sendiri. Ya. Dan keburukannya lebih buruk lagi ketika dia membunuh saudara, apalagi anak, karena takut dia memakan harta atau rezeki kita. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung sifat bakhil yang luar biasa. Ini bakhilnya keterlaluan. Dia tidak mau anaknya ikut makan sama dia, akhirnya dibunuh anaknya. Dan di dalam perbuatan ini juga terkandung suudzon yang sangat buruk kepada Allah. Dia telah berburuk sangka kepada Allah, tidak akan memberikan rizki kepada anak itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi rizki kita itu bukan di tempat kerja, rizki kita itu bukan di pasar, rizki kita itu bukan di perusahaan, akan tapi rizki kita itu sudah dijamin di atas langit. Tinggal kita cari sebabnya saja. Kemudian dosa yang ketiga, dan ini kenapa Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar memasukkan ke dalam bab ini, yaitu antuzaniya halilata jarik, ketika seorang berzina dengan istri tetangganya. Ini juga merupakan zina yang sangat-sangat buruk. Ya, bahkan di dalam hadis yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilatus Shahihah, bahwasanya Nabi SAW disebutkan di dalam hadis Miqdad bin Aswad, sa'ala Rasulullah SAW ashabahu 'aniz zina. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang zina, kira-kira apa hukumnya? Maka para sahabat mengatakan haramun haramahullah wa rasul. Zina itu haram, diharamkan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW melanjutkan, la an yazni ar-rajul bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazni bi imraati jarihi. Sungguh ketika seorang berzina dengan 10 wanita sekaligus, itu lebih ringan dosanya dibandingkan seorang berzina dengan istri tetangganya. Wasa'alahum 'anis sariqah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang mencuri, bagaimana hukumnya? Para sahabat mengatakan haramun haramahullah wa rasuluh. Mencuri hukumnya haram, diharamkan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW melanjutkan, la an yasriqa min ashrati ahli abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Sungguh ketika seorang mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan daripada seorang mencuri dari rumah tetangganya. Subhanallah, ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak tetangga. Ya. Oh, berarti mencuri di satu rumah nggak apa-apa ya saja, ya, asal jangan rumah tetangga. Bukan itu, ya. Tapi ini menunjukkan betapa buruknya mencuri di rumah tetangga, karena dosa mencuri ini bertingkat-tingkat. Yang diantara yang paling buruk mencuri di rumah tetangga. Bagaimana tidak buruk? Harusnya tetangga itu menjadi pagar bagi tetangganya. Ketika tetangga kita suaminya misalkan pergi, maka kita yang harus membantu mengamankan kondisi rumah tetangga kita. Kalau dia butuh bantuan, kita bantu. Ini malah pagar makan tanaman.
Harusnya tetangga itu jadi pagar buat tetangganya, malah pagar makan tanaman. Dia curi rumah tetangga itu, dia zinahi istrinya, waliyadzubillah. Maka tidak heran jika dosa terhadap tetangga ini luar biasa besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beradab dengan adab yang baik kepada tetangga. Dan antuna di sini hidup bertetangga juga. Ada tetangga kamar, ada tetangga kasur, ya, ada tetangga ranjang, ada tetangga apalagi sakan, ya. Maka jadilah tetangga-tetangga yang baik sehingga kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.